warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan kami dari MDS Era Banyuwangi, status dai muda, mengisi acara Kolbun Salim seperti biasanya. Yang hari ini akan bersama saya kembali, Sam, dan akan ada tamu spesial. Sebenarnya sudah pernah tampil, tapi ini spesial karena dengan wajah baru, auranya yang baru, karena habis melakukan ibadah yang sangat berat, fisik, dana dan lain sebagainya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Nampak tampan ini. Alhamdulillah. Ini kayaknya sekarang regenerasi. Kullu minallah, kullu minallah. Enggak batuk, Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Ya agak sedikit hilang suara sedikit. Kami bersama Gus Aluk yang ini kalau biasanya kan Kiai Haji, kalau Gus Haji. Oh, enggak usah sudah. Enggak usah dipanggil Haji, enggak apa-apa. Aman. Aman ya. Iya. Lebih nyaman Gus seperti sebiasanya. Gus ya, lebih Nggih. kekeluargaan. Lebih kekeluargaan. Enak gitu ya. Nggih. Dipanggil seperti biasanya, enggak usah ada perubahan sudah. Iya. Gus Aluk hari ini kita membahas tema yang sudah diantarkan, yaitu tentang resolusi. Resolusi ya? Resolusi tahun baru. Resolusi tahun baru. Sekarang Iya. tahun baru 1446 Iya siap, betul. Iya. Sekarang sudah tanggal berapa untuk Muharramnya? Kurang lebih 11 apa 12 mungkin 12 ya. Iya. 11 ya, 11. Nah, ini saya tanya nih, apa pentingnya resolusi di tahun ini? Baik. Masya Allah, sebelumnya saya salam dulu. Oh iya. Iya, Gus Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TV NTV dalam program Kolbun Salim, alhamdulillah sore ini kita akan bahas tentang resolusi di tahun baru, yaitu tahun 1446 Hijriah. Ya, resolusi apa ya? Bagaimana kita di tahun ini semakin baik daripada tahun kemarin. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang setiap harinya semakin bagus, maka dialah adalah orang-orang yang beruntung. Fahuwa robihun. Jadi kalau tahun ini, tahun baru ini, di tahun 1446 Hijriah ini kemudian kita lebih baik di mata Allah daripada tahun kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Ya, seperti itu. Hari ini jenengan keuntungannya apa ini? Lagi bahagia kayaknya. Gimana? Hari ini kan kayaknya bahagia jenengan ini. Oh iya. Berseri-seri. Untuk keuntungannya apa? Alhamdulillah. Jadi begini Mas Sam. Kalau kita bicara masalah resolusi ya, resolusi 2000 resolusi 1446 Hijriah ini ya, bagaimana kita ini menjadi pribadi yang semakin baik, semakin beruntung, baik di mata Allah. Baik di mata Allah. Nah, Kanjeng Nabi ngasih ini sama kita, ngasih apa namanya? Ngasih clue bahwa mukmin yang baik itu adalah mukmin, mohon maaf, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka resolusi kita ini harus menjadi mukmin yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau sudah dirinya kuat, memperkuat keluarga. Ketika kita sudah soleh, bisa menjadi muslim, ya kan? Harapannya seperti itu. Setelah kita kuat, ya bisa memperkuat keluarga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ini yang kuat apanya ini? Ya, tentunya yang kuat itu ya iman, semuanya. Pertama mulai imannya, Gus Sam. Yang nomor 2 adalah ilmunya. Yang nomor 3 adalah jaringannya. Nomor 4, ya kalau bisa hartanya, ekonominya. Nanti kita bahas satu persatu. Betul. Yang terakhir yang pasti adalah yang kuat adalah fisiknya. Fisik itu banyak ya? Ya, semuanya ya fisik ya. Baik, jadi nanti kita bahas satu persatu. Pertama dari imannya, ini penting sekali. Iman itu kita harus kuat imannya, kita harus betul-betul punya tauhid kepada Allah, betul-betul punya punya ma'rifatullah. Artinya bahwa kita harus sadar betul
seperti yang didahulukan oleh Allah itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Ini harus betul-betul kita sadari, kita yakini bahwa Allah itu selalu bersama kita. Maka ketika kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita, harapannya adalah kita akan selalu berhati-hati untuk melaksanakan maksiat. Nggak sembrono ya? Tidak sembrono. Seperti itu. Walaupun di lubang Walaupun di lubang, istilahnya di lubang semut, kita akan berhati-hati untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi, dan itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kita punya iman adalah kita punya kekuatan mental. Ketika kita punya iman, menghadapi masalah hidup, semua orang hidup itu pasti punya masalah. Betul Gus ya? Betul. Nah, ketika kita punya iman yang kuat, ketika kita sadar betul kita selalu bersama Allah, maka kita tidak mudah goyah. Ketika menghadapi masalah. Istilahnya Gus Ikdam itu ono senderane. Senderane pusat ya. Pusat. Dekengane pusat. Ojo dekengan, jangan hanya bersender kepada kayu jati. Artinya jangan hanya bersender kepada orang kaya. Atau bersenderan pada slot. Naudzubillahi min dzalik. Itu ya banyak kan? ada orang yang viral gitu, Gus. Iya, betul. Kalau saya nggak ngesel, saya mau makan apa? Nah, ya itu. Itu kan ya? Iya. Mempertuhankan slot akhirnya. Akhirnya kalau gagal, akhirnya banyak yang stres. Iya, kalau saya nggak main slot, saya makan apa? Istri saya makan apa? Bukankah yang ngasih harta itu adalah Allah? Bukankah yang ngasih rezeki itu adalah Allah? Bukan slot. Ngapunten Gus ya kan. Orang hidup itu pasti dikejar dua hal. Apa? Yang pertama adalah dikejar, nomor dua pasti dikejar ajal. Apa ya betul? Selalu mendekat ya? Selama kita hidup itu pasti dikejar dua ini. Betul. Yang pertama dikejar rezeki, nomor dua dikejar ajal. Betul nggak? Iya. Ajal semakin lama semakin dekat. Dan rezeki itu sifatnya, kita mau ngambil yang halal, rezeki kita tetap segitu. Ibaratnya kalau wadah kita 1 ember, maka rezeki kita tetap 1 ember. Apakah kita mau ambil yang haram, ya tetap 1 ember. Ibaratnya porsi rezeki kita itu ibarat kita bawa ember. Apakah ember ini mau diisi air jernih ya kan? Atau air mineral, air keran, atau mau dicomberan. Itu terserah kita. Iya ya. Mau diisi, mau gimana pun tetap 1 ember. Karena wadah kita memang 1 ember. 1 ember. Rezeki kita segitu. Itu pilihan kita. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan, kalau saya nggak berbuat haram seperti ini, saya dapat uang dari mana? Seperti itu. Jadi orang itu gitu sih, Amit gitu. Rezekinya beda-beda ya. Karena wadahnya beda-beda. Rezekinya beda-beda karena memang wadahnya beda-beda. Nanti saya bahas terkait dengan rezeki. Kita harus berkembang secara rezeki. Yang penting kuat keimanan dulu. Keimanannya dulu kuat. Berarti orang Islam nggak imannya lemah. Ya kalau punya iman nggak mungkin melakukan maksiat. Dan itu diharamkan oleh Allah. Iya kan? Jadi gini, selama kita bersama Allah, kita tidak akan pernah kekurangan. Selama kita bersama Allah, kita tidak akan pernah kekurangan. Allah yang menjamin kita. Kita diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Iya kan? Wastabir alaihi wa'mur ahlaka bis salat. Hendaklah engkau betul-betul melaksanakan salat, memakmurkan salat. Engkau dan keluargamu melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya. Dan jangan pernah engkau khawatir terhadap rezeki. Itu urusanku dawuhnya Allah. Jangan khawatir terhadap masalah rezeki. Insya Allah ya kan. Pokoknya kalau kita imannya kuat, kalau kita kemudian bersandar betul kepada Allah ya kan. Kita setiap ada masalah, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ingat, masalah kita itu ada solusinya dan solusinya adalah Allah. Dan setiap masalah itu, jarak masalah kita dengan solusi itu adalah jaraknya hanya sebatas antara dahi dan tempat sujud kita. Ada nggak Gus kisah pembuktian keimanan, keyakinan, iman dan yakin yang sangat kuat, orang itu tanpa kerja pun dia dapat rezeki? Oh banyak. Lalu masalah itu banyak. Tanpa kerja loh Gus. Ya gini, kita kalau makom itu kan ada dua, ada makom asbab, makom tajrid. Ya kalau seperti kita masih makom asbab ya harus ikhtiar lah. Walaupun kerjanya apalah. Ikhtiar. Gitu. Jadi gini Mas, Gus, kita itu diwajibkan ikhtiar. Ibaratnya nyuwun sewu. Saya alhamdulillah kemarin pulang haji ya kan. Salah satu ibadah haji itu rukunnya itu adalah melaksanakan sa'i. Fisik gitu ya. Ya, sa'i ya. Sa'i itu kan gambaran ketika Siti Hajar dia mencari rezeki yang berupa air ketika putranya Ismail nangis kelaparan. Sementara tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka Siti Hajar berusaha untuk mencari air.
Siti Hajar yang dilakukan adalah dia mencari air. Dia usaha. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, keliling. Muter sampai 7 kali. Karena di situ batu sama pasir. Di sana batu-batu tok. Beliau tahu di sana batu, tidak mungkin ada sumber mata air. Tapi beliau tetap berusaha. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa sebagai manusia beliau wajib ikhtiar. Tapi beliau tidak menggantungkan hasil kepada ikhtiar. Ingat, orang punya iman itu tidak menggantungkan hasil dari ikhtiar. Tetap menggantungkan hasil kepada Allah. Adapun ikhtiar itu hanya menuntaskan kewajiban. Itu. Tidak menggantungkan. Tidak menggantungkan. Maka Siti Hajar yang dilakukan Siti Hajar itu adalah beliau mencari air. Beliau mencari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan beliau lakukan 7 kali. Apakah Siti Hajar tidak tahu di sana tidak ada air? Tahu. Sudah tahu tidak ada air, kenapa kok bolak-balik? Lah itu ya. Kenapa kok nggak diam aja? Kenapa? Tahu. Karena yang Siti Hajar tahu di sana nggak ada air. Tapi Siti Hajar juga tahu bahwasanya kalau untuk mendapatkan rahmatnya Allah harus bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Oh gitu, iya. Walladzina jahadu fina, dahulunya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita tafsirkan secara bebas, mohon maaf ya. Kalau kita tafsirkan secara bebas, kalau kamu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmatku, pasti akan aku kasih solusi. Yang penting syaratnya bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, pasti aku kasih solusi dahulunya Allah. Jadi sungguh-sungguh ya. Ya, bersungguh-sungguh. Oke, kita bahas setelah yang satu ini. Wah, Masya Allah. Terus masalah sungguh-sungguh. Okay. Memang kita itu harus bersungguh-sungguh. Orang yang ada yang itu dulu kami pernah membahas tentang manjada wajada makusita. Memang orang yang bersungguh akan mendapatkan juga. Iya. Tentunya walaupun bolak-balik di situ karena akan mesak nih lama-lama. Iya. Terus mesak ini kok walaupun di situ yakin tidak ada. Gitu. Iya. Terus kaitannya orang yang nggak mendapatkan kayak kan seperti surat wal asri itu kan sama Allah sudah dinas wal asri innal insana lafi khusr. Orang itu semuanya dalam keadaan kondisi rugi kan. Iya. Illal ladzina amanu ada pengecualian. wa amilus shalih illal ladzina amanu beriman. Artinya gini ya. Kita kan tidak tahu masa depan kita seperti apa ya. Ini bab dunia dulu ya kan. Gak ngerti besok kita ngapain ya kan. Nah, kita sebagai mukmin kita harus punya keimanan kuat kepada Tuhan bahwa masa depan kita itu akan baik-baik saja, akan cerah-cerah saja selama kita kemudian betul-betul yakin terhadap janji Allah. Bahwa janji Allah itu pasti. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya, benar. Ya kan? Ini bab dunia, apalagi bab akhiratnya. Ya kan? Bahwa semua manusia itu akan rugi. Manusia itu akan rugi kecuali mereka yang punya keyakinan kepada Allah. Contoh gini. Gusem pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Iya, pengen banget. Pengen. Pengen Pertanyaannya, iya. kapan mau berangkat? Ikut jenengan. Iya. Kapan mau berangkat? Coba tanggalnya, waktunya, kapan? Ayo, bismillah, salam. Saya inginnya ya 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Minimal ini. Kalau dipercepat menjadi 2 tahun lagi? Amin. Kalau dipercepat jadi tahun depan? Amin. Yakin? Yakin. Lah, Tapi ana inda dzanni abdi bi dawahnya Allah. Aku tergantung prasangka hambaku. Indonna fakir, indonna khairan fa khairallah. Kalau yakin nyampe, ibaratnya ya kan. Kalau yakin bisa nyampe, bisa haji, maka bisa berhaji. dan penyakit manusia kan was-was, ragu itu. Nah itu. Kenapa? Karena kita selalu memakai matematika kita sendiri, tidak memakai matematika Tuhan. Oh iya. Manajemen langit lah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul nggak? Betul. Kalau tahun 2025 Gus Sem ditakdir oleh Allah untuk berangkat haji, mungkin nggak? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cuman masalahnya kita selalu membatasi diri kita dengan matematika kita. Karena keraguan itu. Karena kurangnya iman kepada Allah. Iya, ragu itu. Apa yang sulit bagi Allah kemudian membuat kita berhaji tahun depan? Iya. Apa yang sulit bagi Allah kemudian membuat kita bisa punya pondok pesantren besar mungkin? Apa yang sulit bagi Allah kemudian membuat kita menjadi orang yang luar biasa? Lah ini kan butuh kemudian keimanan. Apa sulitnya bagi Allah hari ini? Mohon maaf, hari ini mungkin ada orang yang punya hutang, terlilit hutang, besok harus bayar. Ya sementara hari ini belum ada uang. Mungkin nggak bagi Allah
melunasi hutang-hutangnya besok? Mungkin. Cuman seringkali kita mencari solusi kepada selain Allah. Ya iya itu. Dan kebanyakan orang yang pakai mata melku sendiri dan rezeki lain, orangnya rata-rata pemarah tuh. Sumpek marah Sumpek. toh. Iya tuh. Makanya mulai dengan sholat. Ya wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kan kita kurang sabar. Ada hubungannya dengan wal asri tadi ya? Iya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, sabar. Iya sabar. Bismillah, mudah-mudahan itu. Makanya itulah Iya. iman itu akan muncul kalau kita punya ilmunya. Iya, iya. Oh, berarti perkuat ilmunya dulu. Iya. Kalau kita ada ilmunya, maka iman kita itu akan terarah. Tapi kalau iman saja tanpa ilmu berarti dia termasuk orang yang apa? Jangan-jangan imannya salah. Kumprung apa ya? Apa kumprung itu? Jangan-jangan imannya salah. Maka Ahmak berarti Gus ya. maka perintah Tuhan pertama kali itu kepada kita itu bukan sholat. Perintah Tuhan pertama kali itu bukan puasa, bukan haji. Tapi Baca. perintah Tuhan itu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena pintu dari segala kebaikan itu adalah dengan membaca, dengan berilmu. Membaca kan nggak harus membaca tulisan Gus ya? Iya, Baca alam dan sebagainya. ada kauliah, ada kauniyah kan seperti itu kan. Iya, Jadi iya. tidak harus, artinya membaca itu tidak hanya membaca teks tapi juga membaca meneliti juga termasuk. Maka Al-Qur'an menyebut tentang afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berakal? Apakah engkau tidak berpikir? Jan? Ingat, Allah menciptakan ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aqli. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang sangat mulia, ciptaan Allah yang paling mulia di atas akal, tidak ada. Manusia kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena punya akal. Sehingga kemudian Allah menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih akal. Akal itu tempatnya ilmu. Ilmu itu didapat kalau kita membaca. Membaca baik kauliyah maupun kauniyah. Maka resolusi kita adalah di tahun baru ini, selain mempertebal iman kita kepada Allah, Mental. ya ayo perbanyak baca. Mental. Didata. Ilmu didata. Karena orang itu, Gus, pasti akan menemukan kemuliaan kalau dia punya iman dan juga punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Betul nggak? Iya, naik derajatnya berarti. Derajatnya naik. Lek pengen naik derajate, ya wis kuncine loro, imane tepak. Dengan iman akan jadi orang baik, dengan iman akan jadi orang yang tenang. Dengan iman, mohon maaf, orang kalau nyun sewu, orang kalau punya masalah tapi tidak dibarengi dengan iman, bisa tambah masalah. Ilmunya itu ya. Dia akan Bukan, orang kalau, mohon maaf kembali ke iman ya tadi ya. Orang kalau punya masalah tidak dibarengi dengan iman, maka masalahnya itu akan mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Amit aja contoh, amit aja. Tapi saya bukan kemudian menjudge orang tersebut kemudian tidak punya iman kepada Allah. Mungkin waktu itu pas lagi petang. Iya. Kemarin Karena terjadi, iman kan Yazid itu yang khusus. itu. Pas Yazid yang khusus itu. Pas bisa bertambah bisa berkurang. Ini pas Iya. mungkin pas berkurangnya. dengar apa namanya? Kabar yang polisi membakar suaminya sama itu. polisi, betul nggak? Betul. Kan itu masalah. Dulunya kan cinta. Awalnya tuh. masalah kan? Nggak, dia mau membakar awalnya masalah, Iya, katanya suaminya main slot gitu kan ya. Iya. Slot. Tapi nyuwun sewu, karena mungkin si istri itu waktu itu imannya lagi turun, Iya. akhirnya apa yang dilakukan? Dia bakar suaminya. Datang masalah baru nggak? Iya. Datang. Harusnya nggak jadi janda, jadi janda. Jadi janda. Harusnya nggak jadi apa namanya? Fitnah. Nggak masuk penjara, masuk penjara. Harusnya nggak berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan anaknya. Harusnya anak-anaknya nggak jadi yatim, anak-anaknya jadi yatim. Betul nggak? Iya. Banyak Makanya iman itu yazidu wa yanqusu. Dan yang bisa menjaga kestabilan iman adalah majelis ilmu. Majelis zikir dan majelis ilmu. Teruslah belajar, teruslah ngaji. Ada majelis ilmu, datangin majelis ilmu. Maka didakwakan bahwa mencari ilmu walau sa'a, talabul ilmi walau sa'a khairun min ibadah arba'ina sana. Bahwa mencari ilmu, kita belajar itu meskipun sebentar itu lebih baik daripada 40 tahun kita beribadah. Kenapa? Karena ibadah 40 tahun kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ibadahnya sia-sia. Betul nggak? Iya. Hanya pergerakan-pergerakan yang nggak ada tujuan. Iya, betul. Maka berilmu. Dan mohon maaf, kalau kita belajar sejarah, abad pertengahan,
itu Islam menguasai peradaban dunia. Peradaban dunia luar biasa di bawah Kesultanan Abbasiyah, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Utsmaniyah. Kenapa? Karena mereka semuanya orang-orang yang berilmu, mengagungkan ilmu. Dan mundurnya Islam karena banyak dari mereka, dari kita kemudian yang tidak peduli terhadap ilmu. Sekarang banyak kan orang sudah enggan untuk belajar ngaji talaki, Gus. Iya. Cukup scroll aja kayak sudah masuk akal, ada ilmu baru. Kadang scrollan itu untuk debat orang kadang. Iya. Kadang untuk menunjukkan kilo katanya kamu salah. Iya. Jadi belajar, makanya gini, kembali lagi harus kita punya niat ya. Saya pernah ditanya, Mas, ilmu apa yang perlu kita pelajari, yang diutamakan dipelajari? Saya bilang ya ilmu akhlak, ilmu hal. Betul nggak? Terus tanya lagi, setelah gitu ilmu apa yang harus kita pelajari dulu? Apakah ilmu akhirat atau ilmu dunia? Saya tanya gitu. Saya jawab, nggak ada ilmu dunia, nggak ada ilmu akhirat. Yang ada niatnya, niat dunia dan niat akhirat. Oh iya. Kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu fikih, niatnya untuk mendebat temannya. Akhirat atau dunia itu? Dunia. Karena jah itu ya. Iya. Kita belajar ilmu matematika atau kita belajar ilmu fisika. Lalu kemudian dengan fisika tersebut kemudian kita menemukan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kita belajar ilmu astronomi, kemudian kita takjub dengan kekuasaan Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Maka itu menjadi akhirat atau dunia? Akhirat. Kembali lagi pada niat, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita jadi astronom, katanya itu kan kayak dunia ya. Tapi kayak dunia. Karena berpikir yang menciptakan begitu indahnya, yang menciptakan gimana? Allah. Ya Allah, aku ingin bertemu Engkau yang menciptakan ini semua, mungkin gitu ya. Iya. Maka didahulukan, ada seorang ulama yang dahulu seperti ini. Salat malam, 1 malam penuh, salat sunnah, maksudnya 1 malam penuh akan dikalahkan dengan angan-angan sebentar saja, angan-angan ciptaan Allah. Lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanallah. Setiluk mau Anda. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Makanya harus diperkuat ilmu ya. Oh iya. Ilmu apapun itu. Ilmu apapun. Tujuannya li'ilahi kalimatillah. Li'ilahi kalimatillah. Ilmu kitab, monggo. Ilmu Al-Qur'an, monggo. Ilmu matematika mungkin, fisika mungkin. Anak-anak kita yang hebat matematikanya, kita hebatkan matematika. Anak-anak kita yang hebat hafalannya, kita buat mereka hafal Quran. Anak-anak kita yang punya minat luar biasa di astronomi, kita cerdaskan di situ. Kita umat Islam itu akan kuat kalau punya ilmu. Man la yuhibbul ilma la khairu fihi. Orang yang tidak cinta kepada ilmu tidak akan ada kebaikan dalam dirinya. Iya. Betul nggak? Saya nanya sendiri. Maka ilmu itu Masya Allah. Dengan ilmu kita akan bangkit. Ilmu kan panduan, Gus. Betul. Paling dasar induknya ilmu Al-Quran. Ya. Berikutnya sunnah. Nah, kalau orang memang nggak punya dasar ilmu, ya dia akan ngikuti nafsu dan akalnya sendiri. Betul. Allah. Jadi dengan sebab ilmu ini kemudian maka kita akan bangkit kuat di berikutnya. Baik kuat ekonominya, baik kuat jaringannya, baik kuat lain sebagainya. Jadi ingat, ilmu harus kita kuasai. Ilmu apapun itu. Tapi kalau bisa memang kita harus punya spesifikasi. Ya. Kalau kita sendiri memang suka mendalami ilmu kitab, ya sudah, spesifikasi kitab. Kitabnya kitab apa? Jangan semua kitab kita spesifikasi. Kita harus punya ibaratnya brand, personal brand. Ahli ya. Gus Aluk ahli Inatolibin. Kalau sama mau ngasih Inatolibin, Gus Aluk kan gitu ya. Kalau ngasih tafsir Munir, Gus Iqbal aja sudah. Iya, seperti itu. Kayak dokter, kalau butuh dokter spesialis mata ada, dokter spesialis saraf ada. Jadi tidak semuanya. Nah, dan biasanya yang spesialis itu yang mahal. Nah, daripada dokter umum. Mohon maaf, betul nggak? Sama. Kalau kita mau mahal, ya harus spesial, harus spesialis, harus spesifik mempelajari satu ilmu. Nah, gitu. Seperti Gus Baha itu spesialis tafsir. Ya. Betul. Jadi, spesialis tafsir dan sebagainya. Jadi ini yang terkait dengan kuat secara ilmunya, Mas. Jadi ayo di tahun ini Bismillah kita harus punya gini loh.
ibaratnya kalau tahun kemarin kita sholatnya mungkin jamaahnya hanya maghrib sama isya, tahun ini kita tambahin subuh. Jangan sampai subuh tidak jamaah. Atau yang sholatnya Jumatan tok? Kalau sholatnya Jumatan tok, ayo kita buat sholatnya Ya, yang lima- 5 waktu, harus itu kan. Nggak usah mandang yang sunah-sunah dulu. Yang nggak usah yang sudah-sudah dulu. Ya, gimana 5 waktu ini dulu dijaga. Habis itu yang kemudian kemarin kita baca bukunya mungkin biasa-biasa saja, kita sepilkan. Nggak usah banyak-banyak, 10 menit aja sehari untuk baca buku atau baca kitab atau baca apapun. Baca Al-Quran atau gimana. Lebih-lebih baca Al-Quran ya kan, yang memang fadilahnya luar biasa. 1 huruf sama dengan 10 kebaikan kan gitu kan. Diganjar 10 kebaikan oleh Allah. Itu kita sepilkan untuk apa? Meningkatkan ilmu kita. Meningkatkan apa namanya? Menguatkan ilmu. Iya, meningkatkan derajat kita. Ya kan? Ya kita kan harus ya semakin kesini harus semakin naik lah. Iya. Kalau datar-datar saja, ya rugi, rugi, kita. rugi. Arahnya rugi. Ya itu kembali wal asri itu. Iya, iya. Rugi tenang. Merugi kita. Makanya harus. Nah, berikutnya kuat secara ekonomi. Ini gimana ini konsepnya? Ah, Nah ini penting juga ini. iya. Karena jadi gini. gini Gus, Mm-mm. sama-sama pusing punya uang sama pusing nggak punya, mending pusing punya uang. Betul. Kalau pusing punya uang, itu gini konsepnya. Besok kita mau makan di mana? Bingungnya seperti itu. Ah, ya itu atau buat ngopi pun selesai pusingnya. Iya. Tapi kalau nggak ada uang, Mau ini pusing. maksudnya kalau punya uang, itu pusing gini. Besok mau makan di mana? Ah itu. Di sini sudah, di sini sudah, di Ah, sini iya, sudah iya, kan gitu. iya. Mau menu apa gitu? Tapi kalau nggak punya uang, besok mau makan apa? Ah, nyuri akhirnya. Kalau imannya nggak kuat tadi nyuri. Kan? Nyuri. Nauzubillah min dzalik. Jadi gini, kita sebagai umat Islam itu harus kuat secara ekonomi. Bahasanya memang kita harus berdaya secara ekonomi. Kudu duwe. Harus Entah iya, apapun caranya halal Gus. dengan cara yang halal tentunya. Kadang gini, mohon maaf. Ada persepsi yang salah terkait dengan konsep kezuhudan. Dianggapnya zuhud itu harus miskin. Betul nggak? Iya. Dianggapnya zuhud itu kan tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia itu bukan berarti miskin. Tidak cinta dunia itu bukan berarti dilarang untuk kaya. Karena pada dasarnya harta itu, Gusen, itu kayak pisau. Bisa dipakai untuk baik, bisa dipakai untuk buruk. Betul nggak? Iya. Betul. Bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai untuk bunuh orang. Atau Begitu pula dengan harta kita. Kita punya uang, bisa dipakai kemudian untuk bangun masjid, bisa dipakai untuk ibadah, bisa dipakai untuk santunan yatim, bisa dipakai untuk mengembangkan pondok pesantren, atau sebaliknya, dipakai untuk maksiat kepada Allah. maksiat kepada Allah dan maksiat kepada manusia. Maksiat kepada Allah dan maksiat kepada manusia. Iya. Contoh ini menjebloskan orang ini supaya masuk penjara pakai uang saya. Pakai uang. Sok ya. Kesel aja Gus ya. Ya Allah, ya itu makanya kan. Jadi uang itu kita punya uang bukan berarti kemudian mohon maaf, orang zuhud itu bukan berarti kemudian harus tidak punya uang. Enggak. Zuhud itu tidak cinta dunia. Ciri-ciri orang tidak cinta dunia. 1, dia tidak memaksakan diri untuk mendapatkan harta. Artinya dia berhati-hati untuk mendapatkan hartanya. Harus dari jalan yang halal. 2, dia tawakal kepada Allah, tidak kemerungsung. Ya kan? Dia buka toko, dia tidak takut tersaingi sama sebelahnya. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa harta itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kalau rezekinya dia, tidak ada satupun orang yang bisa mengambil rezeki. Ingat, rezeki itu bukan sesuatu yang mesti kita dapat kemudian jadi rezeki. Kadang yang kita dapat belum tentu bisa kita bawa pulang. Betul nggak? Iya, diambil kadang ada orang minta berikan lagi. Lewat, hanya lewat. Iya. Atau kadang-kadang ya, apa yang kita dapat belum tentu jadi rezeki kita. Apa yang kita dapat belum tentu kita bawa pulang. Betul nggak? Betul. Bisa jadi di jalan hilang, bisa jadi di jalan kerampokan,
Bisa jadi di jalan kemudian ban kita moro-moro kempes. Itu kalau akhirnya. apes, Gus. Kalau nggak apes ya mungkin ada tiba-tiba diminta ada orang butuh. Iya, artinya apa yang kita dapatkan belum tentu kita bawa pulang. Betul nggak? Iya. Terus kemudian, apa yang kita bawa pulang belum tentu bisa kita makan. Dan apa yang kita makan belum tentu bisa menjadi keberkahan buat hidup kita. Nah, ya nggak tentu, Gus ya. Iya. Iya. Makanya kita tawakal saja. Sudah. Kita punya usaha ya sudah kita buka. Lakukan yang terbaik. Lakukan semaksimal mungkin. Ikhtiar sebaik mungkin. Tapi ingat jangan memaksakan. Sip? Sip. Memang saya pernah dengar cerita Gimana itu? terkait masalah rezeki itu. Dulu ada satu kisah, emang itu kejadiannya unik. Orang itu memang ini bukan jatah rezekinya sebenarnya. Iya. Orang itu kaya. Hanya karena ada pengemis diolok-olok. Ini kejadian di Banyuwangi. Ini masih muda, minta-minta, orangnya masih muda. Hanya terus beliau masuk ke dalam sama istrinya, ada apa toh Pak? Itu masih muda kok sudah minta-minta. Diberi aja toh Pak, mau segera aja. Disusul sama istrinya sudah belum ada beberapa detik sudah hilang orang itu. Habis sekarang hartanya. Artinya sudah saatnya dibagi, mungkin nggak? Ya itu yang ditakuti orang-orang zuhud, mungkin ada persepsi kayak gitu, Gus. Aku takut kaya karena mungkin takut ketika diuji diminta seseorang nggak kita. Iya. Tantangannya di situ ada. Iya. Makanya kan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Kan gitu kan? Iya. Jadi ada hak untuk orang yang minta-minta dan orang yang menjaga kehormatannya. Artinya orang nggak minta tapi dia butuh. Jadi di harta kita itu ada hak bagi orang yang minta-minta. Jadi apa yang kita dapatkan dari Allah, ya kita harus pandai-pandai berterima kasih lah. Gimana? Habis terima, jangan lupa untuk kasih. Ini konsep terima kasih. Apalagi sebelum diminta sudah diberikan. Itu keren lagi itu. Itu luar biasa. Nah. Sebelum minta sudah dikasih. Nih, insya Allah. Nggak ada ceritanya. Jadi ciri-ciri orang zuhud kan seperti tadi itu. Yang nomor 3 ini yang paling penting. Dia tidak eman untuk berbagi. Nah itu berarti ya. Tidak eman. Nyonya itu ya. Maka tanda-tanda orang bertakwa dahulunya Allah itu dalam surat Al-Imran itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama, orang yang dia dermawan, berinfak dermawan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dia nggak melihat kondisi sudah. Udah kalau sudah terbiasa sedekah. Dan jangan nunggu ikhlas sudah. Kita sudah ikhlas itu urusan Allah. Orang kalau terus-menerus melakukan amal kebaikan, baik itu amal kebaikan itu tidak hanya berbagi uang ya kan, amal kebaikan juga apapun yang kita lakukan berupa kebaikan bermanfaat bagi orang lain itu adalah amal kebaikan. Lama-kelamaan Allah yang akan menata hati kita. Jadi nggak usah nunggu ikhlas. Lebih baik kita beramal dalam keadaan tidak ikhlas daripada kita nunggu ikhlas tapi nggak beramal-amal. Ya itu. Karena ikhlas itu butuh proses, Gus. Iya. Nggak tiba-tiba bersih aja. Ikhlas kan barang bersih, Gus ya. Iya. Ya, jadi apa sih? Kita tuh sulit untuk bersih loh, Gus. Yang penting beramal yang walaupun ada kotoran aja. Iya sudah, lakukan saja. Lama-lama juga akan bersih sendiri. Gitu. Nah, jadi balik lagi kekuatan ekonomi itu bahwa laki-laki itu harus bekerja di tahun ini. Di tahun ini. Berarti untuk pemirsa yang belum kerja hari ini, ayo, segera cari. Harus punya mental kaya. Iya. Kadang gini, sebenarnya bukan karena nggak ada pekerjaan. Kadang kita yang pilih-pilih. Oh gitu. Oh saya nggak cocok di sini. Oh saya nggak punya bakat di sini. Iya kan? Banyak nggak seperti itu? Mungkin gitu, banyak. Disuruh jadi kuli, oh saya nggak kuat tenaganya. Nggak bisa jadi kuli ya. Jadi pedagang, oh saya nggak bisa ngomong. Oke, disuruh jadi admin, oh saya nggak bisa komputer. Alasan toh. Orang yang sering punya alasan, dia sulit untuk menjadi orang yang kaya. Orang yang punya mental kaya, dia berhenti mencari alasan. Berhenti juga mencari alasan. Dia, iya kan? Lebih baik kita gagal saat kita mencoba daripada kita kemudian gagal untuk mencoba.
Kalau untuk mencoba ya nggak pernah bertindak. Berarti nggak pernah mencoba. Betul nggak? Nggak pernah bertindak berarti. Iya kan? Lebih baik kita kalah saat kita melakukan pertandingan daripada kita gagal untuk melakukan pertandingan. Karena kita tidak tahu apakah kita menang atau kalah. Sudah nggak kerja, nge-slot saja. Slot saja. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya nyuri ayam tetangga buat beli isinya slot itu. Iya. Aduh. Iya. Memang orang mental kalau sudah nggak mau kerja itu rata-rata mencuri. Iya. Banyak sih. Banyak. Hanya kejadian nge-slot itu. Iya. Berarti itu sudah lemah imannya, lemah ekonomi, Lemah ekonomi, lemah ilmunya. lemah ilmunya. Berarti di tahun ini harus diresolusi. Solusinya ya memang harus kerja, ngaji, Ibadah, beres sudah. ibadah. Kerja, ngaji, ibadah. Terakhir, silaturahmi yang banyak. Oh itu ya, Iya. banyak jaringan itu ya. Banyak jaringan. Karena dengan banyak jaringan Dikuat itu, jaringan tadi ya. rezeki itu akan datang dengan sendirinya, Gus. Entah lewat mana itu ya. Contoh Contoh ya, ya, contoh. Saya. Iya. Saya di travel umroh kan. Yang saya lakukan hanya silaturahmi. Silaturahmi itu nggak harus datang ke rumahnya. Tapi setidaknya WA, teleponnya. Loh, alhamdulillah. Bermah kabar. Alhamdulillah. Diam-diam, moro-moro ada orang yang pernah kita silaturahmi. Moro-moro. Gus, mohon maaf, ini ada tetangga saya mau umroh. Alhamdulillah. Nggak usah nyari. Saya nggak usah nyari, nggak usah nawarin. Moro-moro ada, moro-moro datang. Barokahnya silaturahmi. Dan silaturahmi itu selain dengan fisik, artinya kita datang kepada orangnya atau kita sapa orangnya lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Juga silaturahmi yang terpenting adalah silaturahmi ghairu fisik. Gimana silaturahmi selain fisik? Doa. Lah. Ada kita lupa. Tapi kalau ulama-ulama dulu memang surat-suratan Gus ya. Iya. Pakai pegon ada ya. Untuk silaturahim secara mungkin seperti itu. Online-nya ulama dulu kan. Online-nya orang dulu. Kita nggak bahas dulu lah ya dulu. Sekarang ada HP kan. Nah, seperti itu silaturahminya. Jangan lupa berdoa. Kadang kita kan lupa mendoakan. Kita nganggap punya jamaah tapi kita tidak pernah mendoakan jamaah kita. Ya itu ya. Kita nganggap punya teman, kita lupa mendoakan teman kita. Kita nganggap punya tetangga, kita lupa mendoakan tetangga kita. Jadi kalau zamannya 100 ya kita harus beri Fatihah 100. Iya, enggak harus 100 lah, minimal dirapel lah ya kan. Itu ya. Kepada semua tetangga saya, ya Allah mudah-mudahan paringi lancar Al-Fatihah. Nah, tapi mungkin di ilmu nih ya, ada punya ilmu apa makna Fatihah mungkin bisa tambah meskipun di ropel pun sama mungkin kualitasnya Gus. Iya, insyaallah bedanya sama ilmu ya. dengan yang enggak ilmu ya. Iya. Mungkin gitu. Iya, dia ropel saja. Jadi silaturahminya sih. Jadi resolusi kita ya tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu, tingkatkan kerja, tingkatkan silaturahmi dan semua itu bismillah kita belajar untuk li'ila'i kalimatillah. Tadi untuk kekuatan fisik Gus, terakhir. belum dibahas itu. Ya, olahraga dong. Olahraga. Itu penting, guys. Ayolah pagi-pagi kita minimal jalan kaki olahraga. Itu penting. Minum suplemen makan yang supaya wajah bergizi. tampan tuh olahraganya gimana Gus? Waduh, senyum apa? Saya repot ya, saya sendiri belum tampan ya. Atau mungkin apa itu? Gini-gini itu ya, ini itu ya. Ya enggak lah, ya kan kalau guru-guru kita mengajarkan ya sudah. Saya pernah diajarkan sama guru kita. Yang pertama dawamul wudu lah. Itu ya. Gantengnya orang dawamul wudu itu lebih berwibawa daripada gantengnya orang pakai skincare. Kalau skincare kalau sudah apa kena ya kalau pakai skincare itu mungkin ganteng tapi gilani. Iya kan? Nah, itu. Dekatnya gilani ya. Iya. Terus yang berdua saya saya pernah baca satu tulisannya Gus Khalil, Laura Khalil Iya, Cirebon tuh. Bukan, Laura Khalil namanya, yang cicitnya Syekhona Khalil. Ya, yang biasanya itu salah satu amalan, tapi saya belum pernah mengamalkan. Itu membaca gini. Ya Rabbi tawshana binuri. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi tawshana binuri. 3 kali setelah sholat. Disebulkan ke tangan, begini kan. Itu katanya bikin awet muda katanya. Bercahaya. Ya. Tapi saya ini hanya menyampaikan bukan ngijazai. Karena satu saya belum mengamalkan, nomor 2 ya awak dhewe sik brek pisan delane. Iya. Bisa olahraga, Gus. Ya olahraga. Kalau untuk olahraga pikiran nih. Ya enggak usah terlalu banyak. Jangan terlalu banyak tulul amal, jangan banyak
terlalu tinggi angan-angan. Angan-angan itu ya. Sudah dinikmati apa yang ada. Banyak orang stres itu. Iya, karena terlalu tinggi angan-angan. Kayaknya stroke akhirnya. Iya. Ya sudah, punya rumah tipe 36, alhamdulillah. Punya sepeda motor maunya apa? Beat, alhamdulillah. Lebih-lebih sampean ada Beat. Alhamdulillah ya Allah, Brio saya sangat bagus. Ya insya Allah lama-lama jadi Brio beneran. Itu aja. Enggak usah kapan aja saya punya Brio, kapan ya saya punya Avanza, sudah. Memang Jadi apa supir ya? aja, alhamdulillah. Itu seperti dalil lain Sakartum itu. Iya. Ya. Ditambah itu. Ini penting ya. Orang itu akan punya akan bahagia. Intinya orang itu kan harus bahagia. Punya kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ini kan ujung-ujungnya harus bahagia, betul nggak? Betul. Iya kan? Iya. Apa sih? Karena ciri-ciri penduduk surga itu bahagia. Bahagia kan? Iya. Iya. Nggak sumpah, nggak Iya, nggak sumpah. marah-marah. Iya. Ini bahagia itu. Iya. Ya kalau kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kalau ke Allah. Kalau ke manusia misalkan jenengan ngasih saya terus saya nggak syukur atau nggak terima kasih, itu kan jenengan nggak suka ya. Iya. Nggak usah dikasih lagi. Iya. Dia Nggak nggak dikasih lagi. dia nggak mau makasih. Iya. Itu ke manusia, apalagi pada Tuhan. Iya. Iya. Padahal Terakhir, iya. sebelum kita tutup ya, Iya. saya cerita. Ini kayaknya sudah 30 menit sudah ya. Saya cerita. Ada seorang suami istri Iya. yang dia itu petani. Tiba-tiba hujan nih. Hujan. Akhirnya suami istri ini berteduh di di tengah sawah itu biasanya pondokan ya. Pondokan Di gubuk lah. Gubuk Iya, ya. iya. Gubuk tengah sawah itu Iya. sambil makan. Tiba-tiba karena sawahnya ini dilewatin jalan ya, dekat jalan. Ada sepeda motor lewat. Yang juga suami istri. Apa katanya si istrinya petani tadi? Duh Mas, enak banget ya. Kenapa Dek? Dia punya sepeda motor, ketika hujan langsung pulang numpak sepeda motor. Sementara kita jalan kaki kehujanan. Ya sudah, disyukuri aja Dek. Si istri nggak bersyukur. Katanya enakan yang naik sepeda motor. Yang naik sepeda motor, suami istri juga. Tiba-tiba dari arah depan ada mobil Avanza lewat. Iya, oi. Iya kan? Apa katanya si istri yang naik sepeda motor? Duh Mas, enaknya orang punya mobil ya. Kenapa Dek? Ya seandainya kita punya mobil, kita nggak akan kehujanan. Betul nggak? Iya. Nah, lewatlah mobil ini. Ternyata mobil ini isinya adalah seorang wanita yang lagi nangis. Kenapa nangis? Karena suaminya selingkuh. Ya enggak? Nah, Iya. ketika ngelewatin sawah yang ada gubuknya, ada orang tadi. Dia melihat, tuh betapa senangnya wanita tersebut. Hujan-hujan di tengah sawah, lagi makan romantis banget. Sementara saya enggak tahu di mana suami saya. Nah, itu ya. Nah, Terus yang dicari sebenarnya kebahagiaan atau hartanya, Gus? Pertanyaannya, pertanyaannya, dari ketiga kasus tadi, petani yang di tengah gubuk, orang yang naik sepeda motor, sama yang naik Avanza, dari ketiga orang tadi ya, siapa yang bahagia? Yang tanah di gubuk. Yang di gubuk nggak bahagia. Gitu ya. Karena enak naik sepeda motor katanya. Nggak ada yang bahagia, kenapa? Karena nggak ada yang bersyukur. Nggak ada yang bersyukur. Iya nggak? Tapi kan tadi suara wanita semua, Gus. Yang laki-laki masa diam saja semua. Ya, enggak artinya dari sabar, dia mungkin gitu. Ya, sabar. Artinya dari ketiga kasus tadi, artinya siapa yang bahagia? Enggak ada yang bahagia. Kenapa? Karena enggak ada yang bersyukur. Coba yang di tengah gubuk, yang kena hujan itu kemudian bersyukur, alhamdulillah, meskipun saya enggak punya apa-apa, meskipun kita enggak punya apa-apa, saya masih punya sampean, Mas. Kan seneng. Yang naik sepeda motor, alhamdulillah. Naik sepeda motor kena hujan. Atau mungkin mandi shower, ya kan? Atau mungkin ada gubuk gini kok, alhamdulillah Mas, hujan-hujan nggak ada yang melihat kita bisa mesra berdua. Lah, ya kan? Ditemani hujan-hujan. Ya, betul nggak? Artinya, kalau kita bersyukur, insya Allah dibahagiakan oleh Allah. Bagaimana kita bersyukur? Satu, selalu cari hal positif. Berarti syukur diawali dari rasa diri kita. Iya, artinya syukur itu jangan nunggu apa yang Allah berikan kelihatan. Oh iya. Kita ini kan sudah dikasih segalanya oleh Allah. Bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk dengan enak. Kan sudah luar biasa. Alhamdulillah. Kadang kita kemudian ya kan mencari sesuatu yang belum diberi oleh Allah.
sementara lupa terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah itu berarti nggak ditambah-tambah saya. Ada. Kafartum. Inna adabi la syadid. Disiksa terus teori minimal disiksa batin lah. Iya. Dari sisi pikiran. Bentar. Tuhan tidak menjanjikan siksaan loh ya. Kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ya enggak? Iya. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Ada aku tambah. Gitu. Iya, artinya Tuhan menjanjikan akan ditambah. Iya, tapi kalau Kamu kafir, Tuhan tidak mengatakan akan aku siksa, enggak. Tuhan hanya ngasih tahu, siksaku itu pedih. oh gitu. Iya kan? Artinya susahnya itu karena dibuat sendiri. Oke, mari kita tutup dengan bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita selesai. Terima kasih ya Allah atas ilmu yang kau berikan. Terima kasih ya Allah atas hidup yang kau berikan. Terima kasih ya Allah atas perjumpaan kita. Terima kasih ya Allah hari ini kita bisa tersenyum. Ya. Dan ditutup dengan istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Bukan mungkin. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dosa-dosa salah satunya ada dosa lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Oke. Terima kasih Gus ya. Terima kasih atas sama-sama. Jumpa lagi mungkin di lain waktu. Terima kasih pemirsa. Terima kasih MDS Era Banyuwangi. Terima kasih MTV. Dari saya Samsul Arifin. Atau bisa dipanggil Kang Sam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.